Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-mukarramun wal mukarramat yang sama-sama kita hormati, Ketua Ibu Bela Jakarta Ibu Hajah Lina Usman, para pengurus Ibu Bela, para pengurus LDTKN, para ikhwan, akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, para bapak, para ibu, semua calon ahli surga, calon aulia Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, eh, pada kali ini kita berkumpul di Zoom ini. Mudah-mudahan kita betul-betul mendapatkan jejak mursyid ya. Kita mendapatkan jejak guru, tapak guru, asar dari guru. Mudah-mudahan kita memperoleh. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kita sebelumnya kita baca Fatihah dulu kepada beliau. Sahibul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya ingin share dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kelihatan nih mana ya. Bentar, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Sudah aman. Yang kelihatan apa nih? Yang kelihatan apa nih sekarang? Zoom. Zoom ya. Oh, sebentar saya stop share. Saya ganti share yang lain ya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Oke, di kelihatan ya. kami ada background-background Ya, gitu. Sudah siap, siap. PowerPoint-nya masuk. Oke, siap. Eh, Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebelum kita melanjutkan ini tatap muka pertama atau gimana ya? Ustaz Aule. Ini Ustadz Latif adalah perdana nih, debut nih. Oh, perdana. Iya, Iya, iya. debut bidang humas. Debut ya. Oke, lalu lalu apa sampai jam berapa nih? Apa nanti ada diskusi atau bagaimana pengaturan? Kita materi mungkin sekitar sampai jam 9, jadi nanti akan dibuka diskusi dari jam 9 sampai setengah 10, setengah jam itu. Oh, Karena siap, siap. mudah-mudahan Hmm. ada tanya jawab, jadi bisa kita di diskusinya itu setengah jam terakhir dari jam 9 sampai setengah 10, Ustaz. Siap, bismillah. Baik, saya awali kalau gitu dari urgensi spiritualitas dulu ya. Karena ini pembuka, jadi saya sampaikan urgensi spiritualitas dulu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngapain sih kita belajar spiritual? Spiritualitas begitu kan? Spiritualitas ini bahasa universal. Bahasa spesifiknya bagi Islam adalah Islamic spirituality. Spiritualitas di dalam Islam adalah tasawuf. Nah, jadi kita lebih belajar tasawuf. Ini lebih mengerucut, lebih menukik. Karena kalau spiritualitas itu masih universal, ini ada perbedaan. Kalau perbedaannya apa? Yang pertama sumbernya. Spiritualitas itu sumbernya bukan dari Islam, artinya universal. Universal, perenungan-perenungan, akhlak, lalu kesepakatan bersama, nilai-nilai luhur gitu ya, dari apa yang dianggap luhur oleh manusia, akal budi dan lain sebagainya. Tetapi kalau tasawuf basisnya adalah dari agama Islam. Nah, itu. Lalu ada beberapa perbedaan ya antara spiritualitas dengan tasawuf, dan tasawuf ini lebih menukik kepada Islam gitu ya. Lebih lebih ibarat main bola tuh, kalau hanya spiritualitas ya ibaratnya bola nih udah hampir nyampe gawang nih. Udah mepet gawang, udah nempel sama garis gol. Tetapi nggak gol-gol bagi umat Islam. Maka kalau ingin gol ya tasawuf itulah. Tapi nggak apa-apa, kita pakai judul urgensi spiritualitas dulu, karena ini universal ya. Nah, maksud saya kalau urgensi spiritualitas, karena kita ini muslim semua, jadi maksudnya adalah tasawuf. Yang pertama, eh, hal yang dicari oleh orang adalah bahagia. Orang ngapain sih kerja capek-capek, bisnis capek-capek, cari jabatan, ngejar jabatan, semua itu berujung pada kebahagiaan. Jadi ini yang dikejar oleh banyak orang. Nah, itu.
Orang rela mengeluarkan segalanya, melakukan segalanya demi hal ini nih, kebahagiaan. Biar keluarganya bahagia, dirinya bahagia. Nah, di dalam buku Tasawuf Modern karya Buya Hamka itu dulu adalah rubrik tentang apa namanya kebahagiaan. Buya Hamka nulis artikel-artikel tentang kebahagiaan. Beliau tulislah di majalah apa namanya, bukan Panji Masyarakat ya, dulu di koran apalah namanya, Pikiran Masyarakat atau apa gitu ya. Ditulislah artikel-artikel tentang kebahagiaan. Lalu audiensnya, jamaahnya minta Buya Hamka dikumpulin dong itu artikel-artikel. Akhirnya dikumpulin lah artikel tentang kebahagiaan itu oleh Buya Hamka. Dijadikan satu buku. Diberi judul lah buku itu, yaitu Tasawuf Modern. Nah itu. Jadi kesimpulan dari Buya Hamka adalah bahwa kalau mau apa namanya, kalau mau bahagia ya bertasawuf begitu. Itu. Kenapa begitu? Karena orang baru bisa bahagia selama dia bersih dari penyakit kolbu. Nah, selama dia banyak penyakit kolbu, ini untuk menuju bahagia susah. Apa saja penyakit kolbu? Penyakit kolbu, dengki. Nah ini ya. Orang kalau udah dengki, udah susah bahagia dia. Ada orang dapat nikmat, dia makin sengsara. Lalu temennya dapat nikmat, dia stres. Saudaranya naik jabatan, berkibar, wah dia kelepek-kelepek gitu kan. Nah, jadi orang kalau dengki itu makin dengki, makin tidak bahagia. Maka untuk bahagia harus terbebas dari kedengkian. Nah, itu penyakit kolbu. Penyakit kolbu lagi apa yang menghalangi kebahagiaan? Kesombongan. Orang kalau sombong tuh nggak bahagia. Sombong, dia ingin merasa dihormati. Giliran dihormati makin sombong, giliran nggak dihormati kesel gitu. Karena apa? Dia sombong, dia merasa tinggi. Nggak ditinggikan dia marah, ditinggikan makin melambung, serba salah gitu. Maka orang yang bahagia itu orang yang bersih dari penyakit-penyakit kolbu. Dan bersih dari penyakit kolbu itu adalah dengan bertasawuf. Semakin bersih dari penyakit kolbu, semakin bahagia dia. Nah itu. Penyakit kolbu apalagi kufur nikmat. Orang udah kalau kufur nikmat nggak ada enaknya deh. Berumah tangga nggak enak, punya motor nggak enak, punya mobil nggak enak, punya rumah nggak enak, punya pekerjaan nggak enak, punya bisnis nggak enak, nggak ada yang enak tuh bagi dia. Giliran punya rumah, rumah cuma segini, no rumah dia no baru no, gitu kan? Akhirnya rumah yang ditempatin nggak enak. Punya pasangan hidup cuma gini doang, no pasangan dia hidup dia baru top, gitu kan? Akhirnya pasangan hidupnya nggak enak. Nah, itu punya kendaraan, kendaraan gini doang. No, dia no, kendaraannya keren gitu kan. Nah, akhirnya kendaraan yang ditumpangi itu nggak enak. Jadi intinya orang nggak merasakan kenikmatan, kebahagiaan kalau dia kufur nikmat. Itu baru 3 contoh. 3 contoh betapa penyakit kolbu itu sangat mempengaruhi kebahagiaan gitu. Makin banyak penyakit kolbunya, ya selamat nggak bahagia itu. Tetapi ketika semakin dikit penyakit kolbunya, semakin bahagia dia. Dan lagi-lagi penyakit kolbu itu dibersihkan melalui ilmu tasawuf. Nah, itu. Namun Buya Hamka juga menyampaikan bahwa tasawuf itu ada yang tasawuf yang tidak modern, yang kuno, ada yang tasawuf yang modern. Bagi orang-orang yang hidup di zaman modern ini, tasawufnya adalah tasawuf yang modern. Nah, itu ya. Tasawuf yang aktif, tasawuf yang progresif, tasawuf yang produktif. Bahasa tambihnya, buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Bukan sekedar suci, tetapi buktikan kesucian itu dalam bentuk kebajikan-kebajikan. Ingin membuktikan kebajikan sendiri, bagus. Ingin membuktikan kebajikan secara berjamaah, itulah organisasi. Ibu Bela Jakarta, antara lain ya, LDTKN, GMPS, dan lain-lain. Nah, itu adalah ingin membuktikan kebajikan-kebajikan. Yuk berjamaah kita buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Itu. Nah, jadi supaya dampaknya lebih luas, supaya manfaatnya lebih sustain, lebih jangka panjang, maka ketika membuktikan kebajikan yang timbul dari kesucian, perlu berjamaah. Nah, itu. Nah, itulah organisasi yang di bawah naungan Suryalaya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkhidmat melalui organisasi ini
Alhamdulillah. Wah, itu sebuah fitur yang luar biasa. Tetapi sebagaimana yang saya sampaikan, ada struktur bumi, struktur langit. Yang nggak masuk struktur bumi, nggak usah khawatir, ada struktur langit. Saya kok nggak masuk ke organisasi Ibu Bela Jakarta, saya nggak mau mengabdi, saya nggak mau ikut, jangan begitu. Saya bisanya apa? Ayo, yang saya bisa lakukan melalui Ibu Bela Jakarta, katakanlah gitu. Mau ada struktur bumi terserah, pokoknya saya mau mengabdi berjamaah membuktikan kebajikan yang timbul dari kesucian berjamaah. Nah, begitu. Nah, jadi begitulah kurang lebih. Nah, teman-teman hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, urgensi spiritualitas itu adalah bahagia. Urgensi tasawuf lah, saya lebih spesifikkan lagi. Urgensi tasawuf itu untuk mencapai kebahagiaan. Karena artikel-artikel kebahagiaan diberi nama oleh Buya Hamka sebagai tasawuf modern. Nah, itu. Nah, itu yang pertama. Ini aja udah luar biasa. Kalau memang apa namanya berhasil mencapai kebahagiaan itu aja udah luar biasa. Lalu yang kedua adalah kesolehan. Kesolehan eh, kaitannya dengan akhlak ya. Jadi tasawuf ini membersihkan kolbu. Kalau kolbu bersih, maka akhlaknya bersih, mulutnya bersih, telinganya bersih, tangannya bersih, kakinya bersih. Mulutnya bersih dari kata-kata yang kotor, hatinya bersih dari suudzon, tangannya bersih dari apa namanya tindakan-tindakan yang maksiat. Sekarang mulut ini termasuk dalam mulut ini adalah jari kita. Maksudnya komunikasi. Mulutnya bersih maksudnya apa? Nulisnya bersih. Di WhatsApp enak bahasanya gitu kan. Nggak provokatif, nggak toksik, nggak apa namanya ngadu domba, nggak share hal-hal yang nggak bermanfaat, nggak share hal-hal yang bikin perpecahan umat. Nah itu. Jadi tangan ini masuk dalam komunikasi, mulutnya baik, soleh. Nah karena apa? Hatinya ini husnuzon. Nah itu ingin perbaikan. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya mukmin itu adalah ikhwah, bersaudara. Fa aslihu, maka damaikanlah baina akhwaikum antara dua orang yang berselisih. Bukan dua orang ya, dua kelompok yang berselisih. Jadi tugas kita menyatukan yang berpecah, bukan memecah yang sudah bersatu. Itu. Spiritualitas itu begitu, maka semua yang keluar akhlaknya menjadi baik. Ada teko. Teko ini berisi kopi. Dituang di cangkir A, keluarnya kopi. Cangkir B, keluarnya kopi. Cangkir C, keluarnya kopi. Kenapa? Dalamnya kopi. Nah, itu ya. Nah, contoh begini nih. Ini. Ini dalamnya apa ya? Coba saya coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata dalamnya air putih anget, gitu kan? Ini udah disediain. Nah, kalau ini dalamnya kopi, gitu ya. Nah, ini banyak nih. Sebelum Zoom, syarat-syarat Zoom adalah banyak gelas-gelasnya. Iya, itu sesajen ya, sesajen before Zoom itu ya. Nah, teman-teman, sampai mana tadi tuh? Sesajen ya. Nah, jadi artinya kalau dalamnya bersih, keluarnya bersih. Maka tasawuf itu adalah upaya memperbaiki akhlak. Nah, maka orang jadi soleh. Yang ketiga, apa sih ngapain sih kita belajar tasawuf? Adalah dalam rangka memperbaiki ibadah. Nah, ibadah ada zahir, ada batin. Maka tasawuf memperbaiki dari aspek batin. Kalau ibadah barangkali udah biasa kita lakukan ibadah secara zahiriyah, maka tasawuf meningkatkan ibadah secara batiniyah. Nah, itu ya meningkatkan kualitas ibadah kita. Masya Allah, ini udah penting banget dah. Belajar tasawuf udah penting banget. Nah, itu. Maka hukum bertasawuf itu sangkin pentingnya disebutkan oleh Imam Ghazali eh, adalah fardu ain. Hukum bertasawuf itu fardu ain. Tiap orang wajib bertasawuf. Itu. Kenapa? Dalilnya kata beliau, idla yakhlu ahadun min uyubil qalbi illal anbiya alaihimussalam. Karena tidak ada satupun manusia yang bersih dari aib
penyakit-penyakit kolbu kecuali para nabi. Maka kita wajib membersihkan penyakit kolbu dalam rangka apa? Meningkatkan kebahagiaan, meningkatkan kesolehan, meningkatkan kualitas ibadah, bahkan meningkatkan kesehatan. Loh, kok apa hubungannya tasawuf dengan kesehatan? Mayoritas penyakit itu bukan karena makanan, bukan karena gaya hidup, tetapi karena pikiran. Kolbu yang stres, begitu kan? Nah, kalau kolbunya tenang, nah itu maka tentu mempengaruhi kesehatan. Pikiran jadi tenang itu. Ketika stres, asam lambung, gitu kan? Wah, ya Allah, itu ya luar biasa dah. Jadi faktor yang paling mempengaruhi kesehatan itu justru pikiran kita. Nah, itu. Nah, dalam holistik begitu ya. Maka ketika tenang kita maka akan lebih sehat juga. Yang kelima, nah, lima aja dulu deh. Berhubung sudah jam 11 kurang gitu ya. Yang kelima adalah performa. Maksudnya performa bagaimana? Prestasi-prestasi. Kalau kata seorang ulama di Indonesia berkata, kalau mau kreatif, bertasawuflah. Kata beliau gitu, kesimpulannya. Dari sebuah disertasi, beliau simpulkan kenapa ini begini, kenapa begitu, kenapa Ibnu Khaldun, kenapa Ibnu Sina, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Beliau punya kesimpulan. Ingin kreatif, bertasawuflah bagi umat Islam. Nah, gitu ya. Nah, lalu apa namanya? Apa hubungan tasawuf dengan performa? Handphone, kalau handphone itu memorinya habis, tadinya 4 giga memori. Lama-lama dipakai, habis tinggal 500 mega, lama-lama hang gitu. Kenapa? Karena memorinya kepake semua. Nah, ketika bertasawuf, lalu kita kerja, memori udah mulai habis tuh. Sholat, memori naik lagi, cleansing memori. Lalu zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tentram lagi. Ibarat handphone ini di restart, dimatiin gitu kan. Dimatiin, di restart, di turn off, lalu nyalain lagi. Nah, setelah dinyalain lagi, WhatsApp-nya lancar lagi, TikTok-nya lancar lagi, Zoom-nya lancar lagi. Begitu. Kenapa? Ini ada memory cleansing nih di sini. Yang stres, yang suntuk, bete, semua itu dibersihkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai, maka fresh lagi, fresh, siap kerja, siap produktif. Nah, itu kan. Nah, ini kaitannya kebersihan kolbu, ketentraman batin dengan performa. Coba aja para seniman, pelukis, hatinya lagi gundah gulana. Wah, gundah gulana lagi stres, lagi bete. Nah, itu ngelukis aja susah tuh. Nah, maka sangat erat kaitannya antara ketentraman batin dengan performa gitu ya. Ntar saya lagi nggak mood nih gitu kan. Kerja dulu, aduh kerja lagi nggak mood bagaimana. Tapi kalau fresh, wah Masya Allah, luar biasa. Nah itu speednya lebih bagus. Hasilnya lebih berkualitas. Nah itu ya, luar biasa jadi urgensi spiritualitas. Saking pentingnya adalah fardu ain. Nah itu ya teman-teman semua. Jadi ini 5 hal betapa pentingnya bertasawuf itu. Yang pertama, tasawuf meningkatkan kebahagiaan kita. Karena makin banyak penyakit kolbu, makin susah bahagia. Makin bersih kolbu, makin bahagia kita. Yang kedua, akhlak kita itu insya Allah meningkat. Karena akhlak adalah cerminan batin. Kalau batin bersih, maka akhlak semuanya bersih. Yang ketiga, ibadahnya meningkat kualitasnya. Karena ibadah ada zahir dan batin, tasawuf memperbaiki sisi batin dari ibadah kita. Dan yang keempat adalah kesehatan. Karena kesehatan itu sangat dipengaruhi oleh pikiran kita. Ketika tenang batin kita, maka insya Allah badan lebih sehat. Dan yang kelima adalah performa kita, kerja kita, kreativitas kita. Ketika kita tentram, maka kita akan bisa menemukan solusi-solusi. Ketika kita tentram, kita bisa memberikan produk hukum yang bagus, keputusan hukum yang bagus. Ketika kita tentram, kita bisa kreatif, produktif, inovatif, dan lain sebagainya. Nah, itu urgensi spiritualitas. Lalu apa namanya? Suatu saat ada
Robert Fraser ya. Beliau ini berkata bahwa dalam psikologi barat, setiap orang dapat melakukan segalanya sendiri, self-help, tanpa bantuan aspek lainnya. Tetapi dalam psikologi Islam tidak begitu. Manusia tidak dapat melakukan segalanya sendiri, segalanya atas bantuan Yang Maha Esa. Dan tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin. Nah ini, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Termasuk performa-performa kita. Dalam bertasawuf itu, kita nolkan diri kita. Nah itu ya. Di dalam kitab Hikam dijelaskan, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wa ma tayassara matlabun anta talibuhu binafsik. Tidak ada yang gagal, yang rungkat, yang ambiar. Tidak ada yang susah ketika kita menggapai keinginan kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bertasawufnya. Performa jadi tinggi. Wa ma tayassara matlabun anta talibuhu binafsik. Dan tidak ada yang mudah segala sesuatu. Meskipun kelihatannya mudah, jadi nggak mudah. Kenapa? Anta talibuhu binafsik. Anda menggapainya hanya mengandalkan diri sendiri. Nah, inilah ya. Jadi mudah stres kalau ngandelin diri sendiri. Berhasil sombong ini karena gue. Itulah Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Aku peroleh segala sesuatu karena ilmuku, kata Qarun ya. Nah, ketika berhasil stres, ketika berhasil sombong, ketika gagal stres. Tapi orang yang bersandar kepada Allah, ketika berhasil bersyukur, ketika gagal dia tenang, dia kembalikan kepada Allah. Nah, ini berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah komponen elemen pendidikan spiritual. Di dalam pendidikan itu ada beberapa elemen. Yang pertama adalah pendidiknya. Pendidik belum bisa lengkap kalau tanpa ada peserta didik. Ngajar apaan dia, gitu kan? Ngajar tatonya sendirian, kata orang, kesian dia, gitu kan? Kayaknya udah mulai bocor halus, udah mulai koplak nih gitu ya. Ngajar sendirian, itulah makhluk sosial. Jangankan ngajar, senyum aja kalau sendirian orang mulai curiga. Gitu kayaknya mulai kapan dia, kayaknya udah kehabisan obat gitu kan? Ya Allah. Nah, pendidikan juga begitu. Ada pendidik, ada peserta didik. Apakah cukup hanya pendidik dan peserta didik? Belum. Harus ada kurikulumnya. Itu. Emang yang dididik apaan? Yang diajarin apaan? Ngajarin nggak bener, ngajarin bohong gitu kan? Harus ada kurikulumnya. Apa yang diajarin? Al-madah, materi, kurikulum. Nah, itu. Lalu berikutnya adalah method. Method. Ini ngajarin tahfidz dengan apa? Oh, dengan metode hatam. Katakanlah gitu ya. Bukan promosi nih, cuma ngasih tahu aja. Nah, itu. Dengan metode-metode apa? Baca Quran, Iqra, apa Al-Barqi, apa An-Nur, apa dan lain sebagainya. Nah, itu. Al-Baghdadi dan lain-lain. Nah, itu ada metodenya. Nah, itu. Lalu berikutnya perlu lingkungan. Lingkungan pendidikan, ada teman-teman gitu kan. Berikutnya ada tools, alat bantunya. Ya, kalau mendidik tahfidz Al-Quran, ya ada alat bantunya. Tanpa alat bantu, ini kita kerja keras, tapi tidak kerja cerdas. Hasilnya, ya capek dan kurang bagus. Coba kita suruh maku sebuah meja, tapi nggak dikasih palu sebagai alat bantu. Masya Allah, gimana caranya tuh? Udah susah, lama, berdarah-darah, hasilnya nggak bagus. Tapi dengan alat bantu, cukup dengan martil kecil, tek 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 tek, selesai. Siapapun bisa, mudah, cepat, nggak bahaya, gitu kan? Nah, itulah alat bantu. Kalau dalam, katakanlah misalkan hatam, ada alat bantunya apa? Speaker. Ada alat bantunya apa lagi? Aplikasi hatam. Nah, itu ya. Nah, itu adalah alat bantu. Lalu dalam pendidikan spiritual bagaimana? Ini juga 6 elemen ini perlu terpenuhi. Nah, yang pertama, unsur yang pertama dan utama pendidiknya adalah mursyid di situ. Nah, maka ada mursyid. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mursyid kita adalah mursyid kamil, mukammil. Kamil artinya sempurna, mukammil beliau bisa menyempurnakan.
Maka mudah-mudahan murid-muridnya ini insya Allah disempurnakan ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak makrifat di apa namanya, di alam dunia, mudah-mudahan di alam kubur terus dididik sampai makrifat gitu kan, mukammil. Menyempurnakan kalau ada murid-muridnya yang kurang, beliau yang sempurnakan. Muridnya kan begitu kata Syekh Abdul Qadir. Kalau muridku tersingkap auratnya, akulah yang menutup. Muridku bodoh, akulah yang pintar. Jadi itulah mukamil. Ya, maka mursyid kamil mukamil ini kerjanya berat. Karena apa? Beliau menyempurnakan murid-murid yang sekian banyak. Masya Allah itu ya. Itulah mukamil. Kalau kamil doang ya bagus. Tetapi lebih dahsyat lagi kamil mukamil. Yang kedua, peserta didik. Nah, inilah murid-murid. Murid. Kalau bahasa Upin Ipinnya murid-murid ya. Murid-murid itu. Murid itu kalau di Indonesia strata yang paling rendah tuh, grade yang paling rendah. SD peserta didik disebut murid. Nah, SMP SMA disebut siswa. Giliran perguruan tinggi mahasiswa, gitu kan? Itu. Padahal kalau di dalam bahasa Arab murid itu adalah strata tertinggi. Itu. Eh, SD apa bahasa Arabnya? Tilmid. Ana tilmidun fi madrasatil ibtidaiyatil hukumiyah. Saya murid di SDN, Sekolah Dasar Negeri. Lalu kalau udah SMP SMA Pak Tolib itu ya, mahasiswa Tolib fil jamiah. Tetapi kalau udah tinggi lagi spiritualitas itulah murid. Nah, itu. Tapi di Indonesia murid jadi level yang paling bawah. Nggak apa-apa. Berarti kita emang suruh merendah. Kalau bahasa apa namanya Italinya tumungkulo, wah suruh merendah gitu ya. Bahasa Italinya begitu tuh. Nah, kudu andap asor harus itu ya tawadu itu ya. Berikutnya adalah kurikulum. Nah, kurikulum itulah amaliyah dan ilmiah. Maka pendidikan kepada ikhwan TKN antara lain adalah zikir harian, mingguan, dan ada amaliyah bulanan. Bulanan itu manakib, ya mingguan itu hataman, lalu harian ya kita lakukan amaliyah harian kita. Nah itu. Nah jadi ada kurikulum amaliyah. Dan ada juga kurikulum ilmiah. Mana kurikulum ilmiahnya? Itulah Miftahus Sudur. Nah, kurikulum amaliyahnya mana? Ibadah harian gitu kan, salat-salat sunnah, zikir, bacaan-bacaan. Nah itu kurikulum amaliyah. Kurikulum ilmiah mana? Miftahus Sudur. Maka minimal ikhwan TKN itu pernah membaca Miftahus Sudur sampai habis. Minimal itu dah. Kalau satu aja buku apa nih TKN yang harus kita baca, kita pahami, Miftahus Sudur. Kenapa Miftahus Sudur? Ya karena Miftahus Sudur adalah kitab yang disusun Jama'ahul Fakir ila afwi rabbihil qadir, dikumpulkan, dikompilasi oleh Hadratus Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Nah, begitu ya. Eh, itu. Lalu lanjut lagi. Nah, ilmiahnya apa lagi? Salah satunya adalah khidmah ilmiah yang diberikan oleh para wakil talqin, para mubalik, itu adalah khidmah ilmiah. Kalau di Jakarta ada kursus tasawuf. Nah, itu ya. Upgrading gitu kan bahasa lainnya. Ada di Masjid Nurul apa ya, di masjid yang di kampus itu apa tuh namanya Nurul Asror, bukan Nurul Asror ya. Masjid kampus lah. Itu juga malam manakib ada khidmah ilmiah. Nah, itu. Berikutnya, dalam pendidikan spiritual ada torikoh. Nah, torikoh. Kalau dalam biasanya yang disampaikan oleh keluarga besar Gontor itu, at-tariqatu ahammu minal madah, wal mudarrisu ahammu minat tariqah, wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Nah, itu ya. Artinya, tariqah, metode
Metode itu lebih penting daripada kurikulum. Tetapi ada yang lebih penting dari metode, yaitu pendidik. Nah, dan lebih penting daripada pendidik adalah ruhnya pendidik, spiritnya pendidik. Itulah yang lebih penting. Nah, jadi gitu. Jadi yang paling penting itu ya mursyidnya itulah. Gitu. Kalau di dalam ranah Thoriko. Nah, maka untuk pendidikan spiritual, juga elemen pendidikannya perlu lengkap. Jadi udah ada pendidiknya, peserta didiknya, ikhwan, murid, nah, lalu amaliyahnya, ada kurikulum ilmiahnya, ada metodenya, ada lingkungan. Nah, ikhwan ya, nah, ada apa namanya lingkungan kita, bukan sendiri, kita berjamaah. Thoriko is association. Thoriko adalah apa namanya eh, keberjamaahan lah, begitu. Ada jamaahnya. Maka jamaah ini perlu lebih diberjamaahkan lagi. Nah, itulah organisasi lagi-lagi. Jamaah jangan hanya dalam zikir, tetapi jamaah juga dalam membuktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Eh, Jamaah dalam berzikir udah bagus, tetapi bagaimana kita meningkatkan keberjamaahan jamaah? Nah, itulah organisasi. Bagaimana sinergis dalam bidang pendidikan, dalam bidang dakwah, dalam bidang sosial, dan lain sebagainya. Nah, dalam bidang ilmiah dan lain-lain. Berikutnya, tools. Toolsnya apa? Ya jasad dan ruh kita. Untuk pendidikan spiritual, jasad dan ruh kita. Inilah toolsnya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada 6 elemen pendidikan, dan insya Allah elemen pendidikan itu ada di dalam Thorikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah. Nah, itu. Jadi kalau kurang nih, ya berarti ya kurang elemen pendidikannya. Ada mursyid, ada murid, tapi nggak ada Thorikohnya. Ini kurang. Lalu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana nih? Nah, lalu murid kalau sendirian doang juga nggak enak juga. Perlu ada ikhwan. Kita bersyukur yang pertama dari elemen mursyidnya. Mursyidnya adalah mursyid kamil mukamil. Muridnya adalah kita. Amaliyahnya afdhalu dzikri. Masya Allah, itu ya. Bukan kaleng-kaleng nih. Udah top markotop. Zikir khofi juga begitu. Khairu dzikri al khofi. Sebaik zikir adalah khofi. Nah, itu. Jadi zikirnya juga paling afdol, apa namanya, mursyidnya kamil mukamil, torikohnya adalah rajanya tarekat. Nah, itu ya. Karena semua juga berharap keberkahan dan mendapatkan limpahan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini menyilaukan. Silau orang, aduh, kayaknya masih belum pas gitu kalau belum mendapat dari silsilah Syekh Abdul Qadir Jailani gitu ya. Maka yang di dalam Mangkobah itu, saya jangan matikan aku sebelum aku mengamalkan tarekatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu contoh gunung es, fenomena gunung es. Kelihatannya dikit, tapi hakikatnya banyak. Saking mulianya Syekh Abdul Qadir sebagai disepakati oleh para dunia sufi sebagai Sultanul Aulia, gitu kan, Qutbul Aqtab. Masya Allah itu ya. Lalu torikohnya itu maka disebut dengan rajanya torikoh karena pendirinya adalah rajanya para wali. Gitu. Ini adalah rajanya tarekat. Ikhwannya ada di mana-mana. Mau ada di mana? Coba di situ ada LDTKN barangkali ya. Di situ ada IBJ. Di situ ada mudah-mudahan GMPS juga begitu. Jadi ikhwannya banyak. Mau ke Papua ada ikhwan, ke Aceh ada ikhwan. Ayo, mau ujung mana gitu kan? Manado ada ikhwan, TKN. Enak. Wherever you are,
you will never walk alone. Begitu kan? Dimanapun Anda berada, Anda tidak sendirian. Karena ada aja ikhwannya. Upgrading di mana-mana 100 orang. Sebentar lagi tanggal 2 dan tanggal 3 November ada upgrading di Kabupaten Bogor. LDTKN Kabupaten Bogor. Nah, itu ya. Oh, pesertanya banyak tentunya. Nah, itu bukti bahwa kita enak kalau lingkungannya itu banyak, seru, begitu kan? Nah, temannya banyak, dari kalangan muda banyak, dari kalangan pengusaha, dari kalangan guru, dari kalangan mubalik, ibu-ibu, semua banyak tuh ikhwan TKN. Nah, pejabat-pejabatnya juga banyak juga sebenarnya. Nah, eh, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutin. Kita lanjutin. Lalu kalau tools sih kita udah punya semua ya. Jadi itu eh, teman-teman hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kita berada di sebuah thoriqoh yang dari sisi elemen pendidikan, insya Allah sangat support untuk sebuah pendidikan ruhani kita. Nah, we are on the right track. Kita sudah pada track yang benar. Jangan pindah track lagi gitu. Karena track kita ini udah track yang insya Allah benar. Nah, insya Allah tepat. Insya Allah cepat. Insya Allah akurat. Insya Allah hebat. Yang penting kita khidmat. Nah, begitu. Barangkali begitu dulu sebagai pancingan awal. Saya serahkan kembali kepada Ustadzah Rahimah. Mangga, mangga. Baik, terima kasih Wallahu Ustadz a'lam. Latif. Masya Allah, itu kita dari awal sudah disuguhkan bagaimana urgensi kita untuk bagaimana kita harus bisa bertasawuf. Kemudian tadi juga sudah dipaparkan elemen-elemen apa saja itu yang ada dalam ketasawufan itu sendiri. Di sini mungkin nanti silakan para ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya secara langsung boleh mengangkat raise hand-nya atau angkat tangan, ada simbol angkat tangan di aplikasi Zoom-nya ataupun melalui chat yang ada di Zoom-nya juga ada. Ini Ustadz, kita punya sebelum kita masuk ke pertanyaan ada satu pertanyaan di chat room itu. Sebelum itu saya juga ingin bertanya nih Ustadz. Kalau misalnya tadi secara pembahasan Ustadz itu adalah bahwasanya urgensitas kita sebagai untuk bertasawuf itu kan pasti kan amat sangat penting itu sendiri. Berarti kan dari untuk performanya, untuk kesehatan mental health-nya, ataupun untuk kebahagiaan dan sebagainya tadi poin-poin yang sudah Ustadz sampaikan. Pertanyaannya adalah pertanyaan dan faktanya adalah kebanyakan untuk yang bertasawuf itu sekarang kan di atas up to 40, 50, 60 ya kaum kolonial lah adalah ibarat bahasanya. Kaum kolonial kemudian ya orang bapak-bapak ibu-ibu yang sudah memang sudah fokusnya kepada Allah. Cuman bagaimana nih kita ini kan urgent, berarti kan tasawuf itu adalah hal yang penting. Berarti bukan hanya kaum yang atas yang harus dibutuhkan, tapi bagaimana kita bisa mendidik yang di bawah, kaum-kaum milenial ini ataupun kaum milenial ataupun Gen Z ataupun mungkin dibilang kaum strawberry apa tuh saya lupa lagi, pokoknya kaum-kaum yang sekarang ini bagaimana kita bisa menyalurkan kita ini yang sudah berproses, bagaimana cara kita untuk bisa menyalurkan benih-benih ketasawufan kepada eh, generasi selanjutnya, nantinya akan ada kaderisasi. Ada kaderisasi, jadi tidak akan berhenti stuck pada ayahnya atau tidak akan berhenti stuck pada ibunya, pada anaknya, tapi akan berlanjut ke cucunya atau mungkin ke cicitnya. Seperti Ustadz, itu pertanyaan dari saya. Mungkin bisa dijawab dan nanti bisa berlanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada berbagai ranah di dalam mendakwahkan tasawuf kepada generasi Z atau strawberry generation atau generasi Z lah ya. Kalau habis Z balik lagi ke A, barangkali alpha tuh ya. Habis Z apalagi? Balik lagi ke A. Mungkin generasi alpha kayaknya. Nah, bagaimana cara mendakwahkan kepada mereka? Yang pertama ada upaya zahir dan ada upaya batin. Yang pertama kita berdoa kepada Allah, gitu kan? Berdoa mudah-mudahan keturunan kita itu dijadikan keturunan yang spiritual, yang sufistik, gitu ya. Dan ternyata kita ini ikut Toriko itu, murid-murid Toriko setelah diselikidi, wah diselikidi ya. Itu banyak ketika kita gali, kamu bagaimana Toriko? Iya, ternyata kakek saya itu ini juga murid tarekat juga. Oh begitu. Saya tanya bapak saya, bapak gimana Pak? Dulu bagaimana? Iya, waktu kecil saya ikut majelis dikir. Kata bapak saya tuh,
Saya dengar dari jauh apa? Piar, piar. Kata bapak saya gitu ceritanya. Apa sih dari jauh? Piar, piar, piar. Pas dideketin, ya Latif, ya Latif. Oh, rupanya ya Latif gitu ya. Oh, berarti dulu itu majelis toriko. Nenek saya diam-diam juga apa namanya mendalami apa hakikat dan lain sebagainya. Jadi itu bisa jadi doa orang tua kita. Nah, itu ya. Tentunya meskipun jauh kelihatannya ini anak kelihatannya keluar dari orbit, totalnya balik lagi. Ya doa orang tuanya luar biasa itu ya. Nah, ini jadi upaya batin dulu. Upaya batin begitu kita titip pada Allah, ya Allah titip. Nah, kita minta mohon kepada guru kita, guru mohon anak-anakku dijadikan murid gitu kan. Saya kadang-kadang kalau namanya habis ceramah ya, lalu diminta untuk doain anak kecil. Ustadz doain anak kecil. Doain apa ya? Saya cuma bilang, Bah, mohon jadikan murid Abah. Udah gitu aja tuh. Ya udah, kalau udah jadi murid kan udah beres tuh urusan. Udah digenggam, udah doanya, Bah, mohon jadikan murid Abah. Al-Fatihah gitu, tiup, udah selesai. Ya, saya kan doain apa lagi? Orang kita sendiri perlu doa gitu ya. Udah begitu aja tuh doanya. Jadi begitu secara batin, secara dohir sekarang. Secara dohir itu manusia akan memusuhi sesuatu yang tidak dia ketahui. Maka bagaimana supaya tidak dimusuhi oleh manusia tasawuf yang baik ini? Maka solusinya adalah pengetahuan. Bagaimana orang tahu tentang tasawuf. Nah itu, sebagaimana pengalaman kami mendakwahkan TKN tasawuf ini di perusahaan-perusahaan. Lalu kami dakwahkanlah ke tasawuf. Ini sekalian yang kedua, yaitu packaging. Packaging ini perlu di repackage, gitu kan? Perlu di repackage. Katakanlah, apalah, ngaji di musola. Gurunya bacain kepada murid-muridnya. Lam yakunil ladzina kafaru. Ah, begitu ya, yang dengerin 10 orang muridnya. Lalu di repackage, jadilah aplikasi. Kita tawarkan kepada sekolah-sekolah nih metode metode yang udah didukung oleh aplikasi high tech begitu kan. Wah, iya 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 iya. Akhirnya mereka tolong bina sekolah kami performa tahfidnya apa namanya tidak tercapai target tahfidnya. Oh, kalau gitu pakai ini. Kenapa nggak tercapai? Karena nggak ada alat bantu gitu. Kenapa nggak tercapai? Karena ngandelin waktu di sekolah. Coba ngandelin waktu di rumah. Coba pakai alat bantu. Akhirnya pencapaiannya 2 kali lipat dari target. Nah, ini packaging. Apa namanya? Masalah packaging. Dengan packaging jadi menarik. Padahal hatam ya apa yang dilakukan di musola-musola sebenarnya. Lam yakunil ladzina kafaru. Kata guru-guru di musola begitu ya. Sama. Cuma di package. Sebuah training gitu kan. Anda beruntung. Ini ada. Begitu pula TKN. TKN perlu repackage. Itulah yang dilakukan oleh TKN Jakarta di Prakarsai. Ada kursus tasawuf. Saya banyak menemukan orang-orang yang ketika diajak manakib, dia nggak mau. Tapi ketika diajak kursus tasawuf, dengan performa tampilan yang, wah ini penjelasannya ilmiah. Ini menggunakan multimedia. Presenternya juga, apa namanya, menyampaikannya bagus. Oh ini bagus nih. Orang-orang yang para pimpinan perusahaan ngelihat kursus tasawuf, saya senang sama Tekian. Kenapa? Karena menjelaskannya semua serba dijelaskan. Katanya begitu tuh. Oh gitu. Jadi kursus tasawuf adalah bentuk packaging, repackage. Eh, esensinya mana? Ya esensinya sama gitu. Tetapi perlu kreativitas untuk repackage yang tidak mengubah esensi. Yang nggak boleh itu mengubah esensi. Kursus tasawuf di Jakarta ternyata silsilahnya nambah 1. Nah, ini nggak boleh itu ya. Kursus tasawuf di Jakarta ternyata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, bukan begitu. Esensi tetap la ilaha illallah, zikir harian, hataman, manakib sama semuanya. Cuma cara penyampaian. Nah, package-nya sama dagingnya, cuman ada yang berbentuk lontong, ada berbentuk lemper gitu kan.
ada berbentuk roti daging, roti daging ayam, ada macam-macam. Itu masalah package. Ah kurang keren lontong, ah kurang keren lemper, apa stick gitu kan? Ya boleh juga. Ternyata anak Gen Z, anak generasi Alpha senengnya stick, ya udah stick ayam gitu kan? Stick dori dan lain-lain. Nah, jadi ini lebih keren. Yang melayani juga keren, semua serba keren gitu kan? Nah, jadi ini adalah masalah packaging. Pertama pemahaman, yang kedua packaging secara lahiriah. Jadi pemahaman yang di-package, yang di-repackage gitu, sesuai dengan objek dakwah. Barangkali kursus tasawuf itu nggak efektif bagi sebagian orang. Kata orang kampung, ngapain sih kursus tasawuf, kursus tasawuf? Udahlah, saya ini orang kampung, saya petani, diajak ngomong itu juga saya nggak nyambung. Udah, saya mau ijazah zikir, saya ngamalin, saya dapat berkah, istiqomah, udah, ibadah saya lebih khusyuk. Nggak usah kursus tasawufan, ada. Tapi kursus tasawuf juga punya pasar tertentu. Gitu. Jadi, bahkan saya bergaul dengan tarekat-tarekat lain, mereka justru mengagumi apa yang ada dalam TKN. Mereka katakan, saya iri dengan TKN. Maksudnya gimana, Kiai? Di TKN itu semua serba dijelaskan secara rasional, kata dia. Maksudnya, itu loh. Pak Kiai Wafiuddin dengan kursus tasawufnya dan lain. Oh iya, 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 iya. Itu membuat iri tarekat-tarekat lain. Nah, itu sebuah packaging pemahaman. Nah, packaging pemahaman lain adalah training spiritualitas kerja. Kerjasama dengan pemilik wewenang, yang memiliki wewenang, yaitu manajer spiritual capital management. Ayo, ini dijadikan kewajiban perusahaan. Jadilah kewajiban perusahaan. Maka ditrainingkanlah spirituality in work 75 angkatan di Telkom. Kita nggak bilang bahwa ini TKN. Coba kita maju kepada perusahaan Telkom. Ini saya mau ngajak tarekat gitu ya. Ya, kata Telkom, lo apaan lo? Gue sibuk kerja, lo ajak tarekat. Gitu. Lo yang bener aja, no, di musola. Ajak tarekat gitu ya. Oke, kita balik sono. Telkom. Untuk performa perusahaan, karyawan, kepuasan kerja, produktivitas, meningkat produktivitas, perlu spiritualitas. Nah, itu ya. Maka perlu dilatihkan spiritualitas kerja bagi karyawan-karyawan. Oh gitu, iya. Lalu kita latihkan. Lalu kok tarekat? Iya, karena spiritualitas di dalam Islam ini, kalau mau menghunjam atau mengambang, kami bilang begitu. Kenapa pakai tarekat? Oke, Anda mau spiritualitas yang ngambang apa menghunjam? Menghunjam. Oke. Anda mau spiritualitas yang bertahun-tahun baru dapat, apa 3 hari bisa dapat? 3 hari bisa dapat, oke. Anda mau spiritualitas yang nggak teruji, apa sudah terbukti? Sudah terbukti. Kalau yang pengen cepat, efektif, sudah terbukti, dan berasal dari Islam, ya tarekat. Itu. Kami sempat, wah, masuk Telkom itu, teman-teman, berlapis-lapis kami harus presentasi. Dites ini, begitu. Wah, luar biasa dah. Ya, dengan izin Allah, berkah guru, tembus lapisan-lapisan itu. Habis itu evaluasi, kenapa begini? Kenapa tarekat? Kenapa nggak zikir yang ini? Kenapa nggak spiritualitas yang model begini? Wah, dalam evaluasi itu luar biasa. Dengan izin Allah, berkah guru, alhamdulillah, takdirnya memang begitu. Tos tidi tuna. Wah, tos tidi tuna, kata Haji Gusrif ya. Nah, jadi teman-teman, ini masalah packaging pemahaman. Akhirnya kami bawakanlah packaging spiritualitas kerja. Diterima oleh Telkom. Nah, bagaimana kita mendakwahkan? Lihat dulu yang kita dakwahkan itu siapa. Pasar kita siapa. Ketika pasarnya Telkom, kita harus berdakwah dengan baju spiritualitas kerja, dengan apa namanya pemahaman-pemahaman sebagaimana yang mereka pahami. Kita masuk sampai teman-teman, saya belajar segala sesuatu tentang Telkom, corporate arsitektur, Telkom corporate arsitektur, budaya perusahaannya kita pelajari semua. Sampai saking dalamnya, bukan saking dalam ya, saking seringnya menyampaikan training spiritualitas kerja di Telkom, sudah 6.000 angkatan, 6.000 alumni. Sampai suatu saat saya ngobrol sama teman haji. Saya ngobrol biasa, diminta untuk ngisi ceramah dan lain sebagainya, tausiah dan lain sebagainya. Lalu teman itu ternyata orang Telkom. Nah, sekarang direktur di salah satu perusahaan, anak perusahaan di Telkom. Dia bilang, Ustadz orang Telkom bukan? Nah, oh, kok ibu
bagaimana Bu bisa nebak? Iya Ustadz bahasanya udah bahasa Telkom banget nih, kata dia gitu. Jadi ini bahasa yang begini nih, ini diksi-diksi Telkom nih, kalimat-kalimat Telkom nih, hanya ada di Telkom kata dia. Wah, jadi untuk masuk ke mereka, kita harus put on our customer shoes. Nah, kita meletakkan diri kita di sepatunya customer. Kita harus passing dulu, menyamakan frekuensi dengan mereka. Bahasanya juga harus kita samakan dengan mereka. Bagaimana spiritualitas kita terjemahkan dengan bahasa-bahasa budaya Telkom. Nah, itu kita riset dulu. Riset itu teman-teman peras keringat banting tulang luar biasa. Riset dari spiritualitas barat dan lain sebagainya. Wah, itu pekerjaan yang tidak mudah itu. Membuat sebuah repackage tarekat. Nah, jadi akhirnya sampailah dan kita bisa memberikan training, bahkan bukan hanya memberikan training tarekat, kita dapat dana banyak. Nah, dana banyak buat apa? Ya buat safari dakwah. Kalau 75 angkatan kali aja 100 juta. Itu udah 7,5 juta tuh kita generate profit, generate income ya. Jadi luar biasa dengan packaging bukan hanya diterima tapi dapat duit. Nah itu tanpa packaging Anda nggak dapat duit, Anda nggak diterima. Bisa jadi begitu. This is a kind of masalah packaging ini begitu penting. Jadi yang ditanyakan tadi bagaimana kita berdakwah kepada generasi-generasi. Pertama, ada istilah only ninja can stop ninja. Hanya ninja yang bisa menstop ninja. Polisi dalam film American Ninja nggak bisa ngalahin ninja. Ternyata yang bisa mengalahkan David Bradley. Karena dia adalah American Ninja. Nah, yang bisa mendakwahkan kepada generasi Alpha adalah generasi Alpha sendiri. Generasi Z adalah Z sendiri. Kepada yang bisa berdakwah kepada orang-orang yang di dunia korporasi adalah orang-orang yang bisa menyampaikan dengan bahasa mereka. Nah, itu ya. Maka saya sesuaikan diri saya dengan bahasa mereka waktu itu. Nah, saya masih masuk. Tapi kalau untuk masuk generasi Z, Alpha, ini saya kayaknya udah effortnya udah terlalu berat nih masuknya gitu ya. Mereka masih satu frekuensi bisa gitu, Telkom itu. Tapi kalau udah masuk ini nggak bisa. Maka yang pertama pemahaman. Manusia adalah musuh sesuatu yang tidak dipahami. Maka orang kalau sudah paham, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Pertama kenalkan dulu. Tapi untuk memperkenalkan harus repackage. Untuk repackage harus meletakkan diri kita di sepatunya, bukan di kantongnya, sepatunya customer. Kita nunduk, artinya customer gimana sih? Riset betul-betul customer itu. Nah, yang bisa feel-nya dapat ya orang yang satu frekuensi. Nah, begitu kurang lebih barangkali dengan bahasa-bahasa Gen Z. Disinilah pentingnya GMPS. Disinilah pentingnya GMPS. Kalau nggak ada GMPS nanti bisa terjadi missing generation. Ada generasi yang terputus di situ. Nah, itu. Tapi GMPS-nya bukan gerakan mbah-mbah pade-pade Suryalaya. GMPS-nya engkong-engkong itu gerakan mbah-mbah pade-pade Suryalaya itu. Tetap terjadi missing generation. Nah, jadi begitu kurang lebih. Wallahu a'lam. Baik, berarti secara tidak langsung PR besar di Jakarta pun harus terbentuk GMPS ini untuk bisa jadi ranahnya Gen Setuju. Z dan generasi Alpha itu sendiri, Ustadz. Betul, Baik, betul. ini ada pertanyaan selanjutnya nih, Ustadz. Ini agak sedikit lumayan agak dalam nih. Pertanyaan, Waduh. apakah iya? Tolong dijawab dengan dalam lebih dalam lagi ya, Ustadz ya. Apakah orang yang sudah di titik tasawuf disebut sufi? Apakah hakikat dari tasawuf dan sufi itu sendiri, Ustadz? Tolong dijawab. Terima kasih. Iya, terima kasih. Apakah Apa? orang yang sudah di titik tasawuf disebut sufi? Tasawuf itu perjalanan panjang. Ada pintu masuknya. Talqin dzikir, lalu dia bertasawuf. Apakah ini udah masuk sufi? Belum. Sampai la yusamma sufi illa litasfiyati batinihim. Tidak disebut sufi kecuali karena karena bersihnya kolbu mereka. Sampailah dia pada titik tertentu di mana dia menjadi seorang waliullah. Ketika di titik ini barulah dia disebut sebagai sufi. Kalau di titik ini baru mutasawwif, orang yang sedang belajar tasawuf. Ketika sampai makrifat, ketika sudah menjadi waliullah, sudah makrifat,
beliaulah menjadi sufi. Maka ketika sufi ini bisa mengajarkan, dia menjadi mursyid. Nah, itu ya. Jadi ada sufi yang mursyid, ada sufi yang bukan mursyid gitu. Nah, jadi ketika sampai level ini barulah dia berhak disebut sufi gitu. Maka tafsir juga begitu, tafsir Isyari apa? Tafsir sufi. Tafsir sufi apa? Tafsir yang dilakukan oleh para sufi. Kalau yang menafsirkan adalah orang yang baru bertasawuf, bukan tafsir Isyari namanya, bukan tafsir sufi, tapi sekedar tafsir Isyari gitu. Tafsir yang ya pakai isyarat-isyarat yang dia dapat. Jadi tidak semua orang yang bertasawuf itu adalah sufi. Bisa jadi dia masih pada tataran mutasawwif, orang yang sedang belajar tasawuf. Gitu ya. Jadi kalau sufi, orang yang sudah mencapai. Sufi bahasa lainnya adalah wasil. Wasil itu orang yang sudah wusul. Eh, eh, Kalau mutasawwif, bahasa lainnya adalah salik. Orang yang sedang menempuh perjalanan. Bahasa lainnya adalah murid. Orang yang sedang menghendaki sesuatu. Menghendaki ya. Bahasa lainnya adalah sair. Orang yang sedang melakukan perjalanan. Tapi sufi bahasa lainnya adalah wasil, orang yang sudah sampai. Murad, orang yang sudah dikehendaki. Nah, itu ya bahasa lainnya. Begitulah kurang lebih. Jadi tidak semua apa namanya sudah di titik tasawuf atau titiknya di titik mana dulu nih? Titik awal apa titik akhir? Kalau titik awal berarti mutasawif, titik akhir berarti sufi. Begitu kurang lebih. Wallahu a'lam. Berarti secara tidak langsung sufi adalah titik perjalanan akhir seorang murid yang sedang berjalan atau yang sedang mulai belajar bertasawuf. Seperti itu ya Ustadz ya. Betul, betul, betul. Kira-kira ada ikhwan akhwat yang ingin bertanya lagi? Tadi pertanyaannya udah selesai belum tadi? Udah, jadi pertanyaannya sih memang tadi hakikat dari tasawuf dan sufi itu sendiri kan tadi sudah dijelaskan juga sama Ustadz kan. Oh iya. Iya benar sudah. Jadi sudah terjawab satu pertanyaan sudah dijawab semuanya seperti itu. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Kalau saya harap sih banyak yang ingin bertanya nih karena ini kebetulan bukan acara ya, ini adalah program perdananya bidang Humas IU Bela Jakarta. Kita mencoba bermotif apa ya ya udah kalau kata Ustadz tadi kan merepackaging dengan konsep-konsep yang akhirnya bidang humas ini mulai dengan belajar kajian-kajian online karena kan kalau kajian online kita akan lingkupnya akan jauh lebih luas lagi dimanapun bisa mengaksesnya seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh mungkin silakan kalaupun saya harap sih ada yang bertanya. Eh, Kalau tidak ada yang bertanya, ini kita mau bagaimana Ustadz? Apa mau ada tambahan ataupun conclusion ataupun dirumuskan secara lebih eh, kecil lagi mungkin sebagai conclusionnya kalau misalnya memang tidak ada yang pertanyaan lagi. Iya, saya ingin menambahkan dikit. Pertanyaannya, penanya pertama nih ya, ada dua. Yang kedua, apa hakikat dari tasawuf dan sufi? Ya, Hmm. tapi meskipun sudah, tapi saya ingin menambahkan, hakikatnya adalah la ilaha illallah, tiada yang dimaksud kecuali Allah. Hakikatnya adalah mengenolkan diri, la haula wala quwata illa billah. Ketika seseorang sudah mengenolkan diri, dia bukan siapa-siapa, dia nggak bisa apa-apa, eh, maka itu sudah apa namanya, bahkan ya dia nggak bisa melakukan apa-apa gitu kan. La maujuda illallah, semua itu Allah. Nah, mengenolkan diri itu hakikatnya antara lain itulah ya. Tapi memang untuk menuju itu tidak mudah. Kalau dihina masih marah, berarti belum mengenolkan diri. Masih ada diri dia. Karena ditembak masih kena. Orang kalau ditembak kena berarti ada. Tapi kalau ditembak sampai nggak kena, itu udah nol tuh. Udah meniadakan diri, mengenolkan diri. Dihina dia anteng-anteng aja, gitu kan? Itu dipuji nggak GR, itu karena apa? Nggak ada la haula wala quwata illa billah. Semua itu Allah, 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 gitu kan? Oke, jadi wallahu a'lam gitu. Lalu Nah, eh, lanjut lanjut. ya, ini ada pertanyaan lagi nih Ustadz nih. Pertanyaannya adalah terkait dengan tadi cerita pengalaman Ustadz di perusahaan Telkom. Ini pertanyaannya adalah, Ustadz, kalau berdakwah di perusahaan seperti Telkom tadi, apakah karyawannya sudah ditalkin juga atau bagaimana Ustadz? Itu pertanyaan pertamanya Ustadz.
Ya, Boleh sharing-sharing, silakan. ya, baik. Di Telkom itu materi pertama adalah urgensi spiritualitas. Ya, mirip-mirip kayak tadi lah. Tapi kita sesuaikan karena kita bahasanya bahasa korporasi ya. Maka yang kita sampaikan urgensi spiritualitas kaitannya dengan dunia kerja. Nah, itu yang kita berikan, paparkan. Menurut ini, Dana Zohar, Ayan Marshall. Menurut Gay Hendrik dan Kate Ludeman. Menurut ini, menurut ini, menurut ini, gitu ya. Riset membuktikan ini perusahaan-perusahaan yang tanpa spiritualitas ujung-ujungnya anjlok, gitu kan. Kesuksesan pun kesuksesan jangka pendek dan lain-lain gitu. Nah, pertama kita membuka paradigma dulu bahwa spiritualitas itu sebuah keharusan. Nah, ketika oke lah kalau begitu, gitu kan? Lalu baru pengantar dulu, setelah pengantar tentang zikir, langsung hari pertama talqin. Itu supaya apa? Supaya nanti maghrib itu udah mulai diamalkan, Isya mulai diamalkan. 3 hari mereka apa namanya training, ya 3 hari kali 7 karena berikut sholat tahajud, berikut sholat duha. Berarti 3 kali 7, berarti 35 kali mereka mengamalkan zikir. Kalau awalnya diawali udah talqin. Nah itu biasanya duhur sampai asar masih belum tuh, belum. Nah, awal udah, habis talqin baru maghrib mereka mulai mengamalkan. Ayo, tadi sudah diajarkan, mari kita amalkan. Selama di training ini kita amalkan. Nah, minimal di training itu kita sampaikannya bahwa habis training itu kita sampaikan Anda daerah mana Tangerang, Tangerang majelisnya di sini, gitu kan? Oh Jakarta majelisnya di sini dan lain sebagainya. Nah, jadi begitu ditalkin lah, maka setiap angkatan harus ada wakil talkinnya saat kami memberikan training di Telkom. Pakai nggak bisa, pakai Wafi nggak bisa, pakai Sandisi, kadang-kadang yang lain-lain lah. Nah, begitu ya kurang lebih. Jadi supaya lebih menghunjam itu juga kita pertanggungjawabkan. Kenapa harus ditalkin dulu? Nah itu kita sampaikanlah kepada bagian HR karena begini gitu kan. Ditambah alhamdulillahnya juga manajer spiritual capital manajemennya adalah Ikhwan Tarekat gitu. Nah, jadi ada kerjasama tuh. Jadi teman-teman kalau kita mau sinergi, kita dakwah ini capek kalau nggak ada sinergi tuh capek. Kita udah apa gitu kan di pejabat setempatnya nolak, aduh kita udah dakwah di sebuah masjid, udah kita sampaikan kursus tasawuf, udah ditalkin, abis itu terbengkalai. Kenapa? Nggak ada ansornya. Ibarat muhajirin, ada ansor, ada warga setempat, akam si anak kampung sini, yang juga TKN. Mau balik abis menyampaikan, abis ditalkin, setelah itu gerilya lah anak kampung sininya, datang ke rumah-rumah, ayo, ayo, ayo. Nah, jadilah. Tapi kalau nggak sinergi ya capek dakwahnya. Nah, jadi kurang lebih begitu. Kita bersyukur ada orang ordalnya, orang dalamnya yang teryakinkan dengan pentingnya TKN. Begitu, wallahu alam. Iya, berarti secara tidak langsung wakil talkin itu masuk dari salah satu komponen hal terpenting dalam dalam packaging di perusahaan-perusahaan ya. Jadi sekalian ditalkin, sekalian materi semuanya secara ilmiah dan batinnya dijadiin satu secara langsung ya Ustadz ya. Ya. Ya, ya, ya. Pertanyaan selanjutnya. Ini Ustadz, untuk mencapai liko ilah dengan jalan apa ya Ustadz? Terus disambut orang yang sama sih. Apakah orang yang bertorikoh itu masih bisa kena santet atau kemasukan makhluk yang lainnya? Seperti itu Ustadz pertanyaannya. Terima kasih. Silakan Ustadz. Wah, ini pertanyaannya makin ke sini kok makin berat ya. Ya Allah, benar-benar. Untuk mencapai berjumpa dengan Allah, jalan apa? Jalannya itulah Torikoh. Nah, itu ya. Saya waktu ajengan siapa tuh? Ajengan Beben ya, datang ke Rawamangun, biasalah mampir ke rumah. Saya tanya kepada beliau, ajengan Robitoh itu bagaimana? Nah, kata beliau, Robitoh itu bersama guru menuju Allah. Singkat beliau, bersama guru menuju Allah. Singkat sekali beliau jawabannya tuh.
Tapi itulah inti core of the Robito gitu ya. Itu singkat benar jawaban beliau. Bukan kita menuju guru, bersama guru menuju Allah. Bersama guru menuju Allah. 4 kalimat. Ini super. Dipres lagi udah susah lagi nih. Mempres Robito dipres supaya 3 ini susah. Jadi 4 kalimat yang beliau sampaikan itu yang saya ingat, ya Allah, itulah esensinya. Jadi kalau mau berjumpa dengan Allah, itu salah satu wasilahnya adalah guru. Nah, karena tanpa guru ya susah. Nah, itu ya. Guru mengajarkan kepada kita untuk Toriko itu perjalanan yang ya bisa panjang, bisa pendek. Ya tergantung. Kalau beliau pengen kita pendidikan gitu kan, ya dipanjangin gitu kan. Tapi beliau juga bisa sebenarnya. Udahlah, kamu khidmahnya udah luar biasa, langsung bisa juga. Nah, jadi kembali kepada untuk berjumpa Allah dengan mudah, perlu ada dibimbing oleh orang yang sudah berjumpa Allah, gitu kan? Nah, maka kun ma'allah fa illam takun ma'allah fa kun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Ini rumusnya. Adalah kamu bersama Allah. Kalau kamu nggak bisa bersama Allah, nggak bisa liqa'ullah, bahasa lain liqa'ullah itu bersama Allah, maka adalah kamu bersama orang yang bersama Allah. Sesungguhnya dia akan mengantarkanmu kepada Allah. Nah, jadi begitu. Teorinya begitu. Jadi saya baru tahu teori-teori ya. Prakteknya ya baru tipis-tipisan aja lah gitu ya. Tipis-tipisan. Tapi intinya sih begitu. Barangkali Bapak Ibu malah lebih dalam kayaknya nih bisa jadi ya. Begitulah wallahu alam. Ya, tadi selanjutnya pertanyaan keduanya tuh Ustadz tuh. Kalau udah ditalkin itu bisa disantet atau kena kerasukan makhluk lain atau tidak Ustadz? Kalau udah ditalkin apa masih bisa apa namanya Kena, disantet bisa kerasukan. atau kemasukan makhluk? Ada madhab-madhaban. Wah, madhab yang pertama mengatakan kalau udah ditalkin itu udah nggak bisa lagi masuk. Ada dasarnya nggak? Ada. Nah, itu ya. Dasarnya apa? Eh, ini karena Pak Kiki juga udah menceritakan di publik, berarti ini udah menjadi konsumsi publik. Pak Kiki itu pernah gila. Gilanya karena dia salah ziarah ke makam. Harusnya makam wali dianterin oleh gaib ke makam Kalinyamat. Jin atau apa gitu kan. Setelah ziarah, 2 orang yang ziarah, Pak Kiki peneliti, yang satu lagi muadzin JIC. Yang peneliti gila, yang muadzin nggak keluar suara selama 2 bulan. Nah, lalu Pak Kiki akhirnya eh, eh, singkat cerita gila sembuh, gila sembuh, gila sembuh. Kemasukan jin terus. Selama gila itu gila yang kemasukan jin. Bahasa Arabnya majnun. Majnun itu terjinkan. Satu akar dengan jin. Lalu Pak Kiki ditalkin lah melalui Pak Wafi. Pas ditalkin, jinnya mau masuk lagi. Kata Pak Kiki, kamu kalau masuk, ya sekarang saya sudah punya panglima. Panglimanya adalah Pak Kiai Wafi. Karena Pak Kiki tahunya Kiai Wafi saat itu. Sejak saat ditalkin itulah jinnya nggak pernah masuk lagi. Pak Kiki betul-betul terbebas dari jin. Nah, itu dasar yang pertama. Tapi ada juga mazhab yang kedua. Tetap meskipun dia sudah talkin, kalau nggak ngamalin, lalai bisa kena santet. Nah, itu dia. Maka jangan apa namanya mentang-mentang udah ditalkin terus nantangin orang-orang, jangan. Apalagi diri kita lalai. Ya, itu ada dasarnya. Dia punya banyak pengalaman. Yang orang yang ditalkin tapi tetap kena santet gitu kan. Karena lalai. Santet itu nunggu kita lalai. Iya kita lagi zikir, oke, terus giliran kita lalai, jebret masuk. Nah, begitu dia, waiting list. Nah, jadi begitu ya. Jadi ada 2 pandangan tentang itu. Eh, yang penting kita yakin bahwa kita ini kalau digenggam oleh guru, insya Allah selamat. Nah, dari santet itu. Yang penting kita yakin itu. Bisa apa enggak terserah. Pokoknya kita yakin. Nah, gitu ya.
Jadi begitulah kurang lebih. Baik, oh, berarti yang penting intinya adalah kita harus yakin dan juga amaliyah yang sudah talken zikir yang sudah disampaikan, yang sudah diberikan oleh guru mursyid tuh ya jangan cuma dibuka kunci doang terus tulisnya ditarik ya Ustaz ya, Nah, yang harus diisi semuanya biar nantinya tetap badan kita tuh penuh dengan zikrullah gitu ya Ustaz ya. ya betul. Betul. Kemudian ini Ustaz, ada pertanyaan lagi nih. Ustaz, ini kan di era distraksi nih, di mana zaman sekarang itu kan antara berita baik dan berita yang hoax ataupun yang tidak hoax, yang original, yang aslinya itu kan sudah bercampur aduk nih. Ntar kita juga nggak tahu kan mana yang hoax, mana yang tidak gitu kan. Kemudian boleh nggak Ustadz nih? Apakah ada tipsnya nih? Minta tips nih Ustadz, minta tips agar zikir yang sudah ditalkinkan ke kita itu bisa mantap dan bisa terus berlangsung gitu, positif, tidak ada gangguan-gangguan secara ya udah itu di dunia yang sudah seperti sekarang ini tuh Ustaz. Silakan Ustaz, pertanyaan pertamanya. Ya, pertama informasi di era kebanjiran informasi ini, ketika kita mau menerima, tentu kita harus memilah. Yang pertama, ini benar apa enggak? Nah, benar apa enggak? Oke, benar. Yang kedua, ini berdampak baik apa buruk, gitu kan? Benar pun kalau berdampak buruk, sebaiknya tidak di-share. Nah, katakanlah begitu. Apakah ini menyakiti apa enggak, begitu kan? Membuat pecah belah apa enggak, begitu kan? Nah, lalu bagaimana kalau ternyata ini berkontribusi berpecah belah dan nanti nyangkut di akhirat? Kenapa kamu ikut membagikan informasi yang membuat perpecahan, gitu kan? Ceder. Nah, maka kita punya orientasi akhirat. Jadi, benar apa enggak, baik apa enggak, ini merugikan akhirat kita apa enggak? Kurang lebih begitulah secara singkat, berhubung udah jam 11 kurang ya. Jadi Belum. singkat-singkat aja nih. Singkat-singkat aja. Setengah 10 ya, sampai setengah 10 ya kita. Apakah ada tipsnya? Nah, Nah, inilah tugas kita, IBJ, LDTKN, GMPS, MLS, dan lain sebagainya. Tugasnya adalah mengamalkan, bukan hanya mengamalkan, mengamankan dari virus-virus, dari godaan setan, dari hawa nafsu, melestarikan agar tetap lestari. Maka diperlukan berjamaah. Nah, maka komponen pendidikan tadi ada 6 tadi. Oke, mursyidnya ada, udah talkin ya. Muridnya ada. Kurikulumnya kita kunyah apa enggak tuh kurikulum. Nah, itu ya kurikulumnya. Kurikulum ada amalia, ada ilmiah. Ikut majelis apa enggak gitu kan. Nah, maka di situ pentingnya membuat majelis dzikir. Lalu ikhwan. Nah, inilah pentingnya berjamaah. Sehebat-hebat kerbau, kalau dia enggak berjamaah, dia akan mudah diterkam oleh macan bareng-bareng. Tapi ketika kerbau itu berjamaah, maka dia akan lebih mudah untuk mengamankan diri. Nah, jadi begitu. Ikhwan TKN nggak berjamaah, nekat. Apalagi ikhwan baru nggak berjamaah, luar biasa nekat. Nah, karena setannya udah hebat. Itu. Jadi, begitulah kurang lebih, biar bisa istiqomah, perlu berjamaah. Nah, begitu. Wallahu a'lam. Oh, ada dua. Oh, jarinya tuh yang kedua. Bagaimana cara kita duplikasi dakwah di Telkom dulu hingga bisa diimplementasikan di sekarang dan masuk juga perusahaan-perusahaan lainnya. Ya, berarti sistem yang dari marketing tools itu perlu kita copy. Lalu bukan hanya marketing tools, SDM-nya perlu dikumpulkan, SDM yang punya passion di bidang itu. Karena menyerahkan training yang bagus, kurikulumnya diserahkan kepada orang yang nggak punya passion di training, selesai. Begitu. Udah ditaruh doang di tong sampah, taruh di laci. Nggak punya passion, jadi kurikulumnya ada, SDM-nya ada. Nah, itu. Maka tinggal ATM itu. Kalau sudah ada pasukannya, ada pelurunya, nah, pelurunya itu berarti kurikulumnya, senjata-senjata ada, tapi pasukannya juga ada, jadi insya Allah barang. Begitu kan? Nah, kurang lebih begitu. Suaranya hilang, Ustadzah Rahimah. Oh, hilang ya. Oke, kalau gitu saya baca di room chat room. Bukannya mursyid hanya mengantarkan hanya sampai ke pintu, untuk selanjutnya si hamba sendiri
untuk ikhtiar melakukan ilmu yang diajarkan mursyid. Betul, cuman pintunya jauh. Kalau pintunya deket sih, mursyid nganternya cuma sebentar. Tapi pintunya masalahnya jauh nih. Selama sejauh itu, maka kita memang perlu gandengan terus. Saya ingat tunanetra ya. Untuk mencapai TKN Center dari jalan raya, tunanetra itu yang perlu dipastikan oleh tunanetra itu adalah pegangan. Tuh, pegangan. Cuma karena ini perjalanan tasawuf itu perjalanan panjang, membersihkan kolbunya itu banyak yang perlu dibersihkan. Ibarat ngunyah ini ngunyah bukan hanya kacang hijau yang udah matang, kacang hijau yang masih mentah. Itu membersihkan kolbu itu. Kita kulum dulu biar kita diamkan beberapa saat. Ya itulah bahkan menurut sebagian sufi bagaikan mengunyah biji besi. Tuh. Jadi iya betul, kalau udah sampai pintu, hanya mengantarkan sampai pintu, cuman pintunya jauh, masalahnya itu berlapis-lapis gitu ya. Makom itu ada abror, ada apa, macam-macam tuh. Nah, makom itu wah, luar biasa itu ya. Jadi udah kita pegangan aja dulu sama guru. Nanti kalau udah usul baru beda. Betul, kalau udah sampai pintu baru beda. Nah, itu kita udah akhirnya udah sampai tuh. Kalau udah sampai ya udah. Itu ya. Itu Pertanyaan terakhir tuh Ustadz tuh, kalau apa sudah ini? ditalkin boleh nggak untuk mengamalkan hal yang lain kayak rotibul hadat dan sebagainya? Oh, iya iya iya. Betul. Apakah boleh mengamalkan? Hmm. Boleh. Bagus. Rotibul hadat bagaimana? Bagus. Itu adalah zikir hasanah. Nah, zikir ada dua, zikir hasanah, ada zikir darojah. Zikir hasanah itu zikir untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan, ada rezeki, ada kesembuhan, ada kelancaran, dan lain-lain. Ada lagi zikir darojah. Zikir darojah apa? Zikir yang meningkatkan derajat kita sampai ke pintu tadi. Itulah zikir torikoh. Apakah boleh mengamalkan? Sangat boleh. Amalia-amalia sangat boleh. Tapi tentu kita prioritaskan, utamakan yang utama, gitu kan? Yang utama apa? Zikir yang paling utama, zikir TKN ini. Bahwa masih ada waktu silaturahim, ingin tabaruk, sangat boleh. Karena itu adalah kebaikan-kebaikan. Bagus. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah terima kasih Ustadz. Ini sudah waktunya mending ngepas, pas banget 1.30. Terima kasih Ustadz untuk materi perdananya hari ini yang bagaimana kita mulai dari urgensi, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang mulai mulai dari yang gampang sampai agak sedikit sulit. Terima kasih sudah mau menjawab semua pertanyaan dari Iwan dan Akhwat. Dan terima kasih untuk 23 partisipan Zoom yang sudah hadir dan menyimak materi kita pada hari ini di episode 1 kajian jejak mursyid eh, bidang humas Ibu Bela Jakarta. Kita ketemu lagi mungkin minggu depan bersama Ustadz yang lain karena kita masih punya banyak tema. Ustadz Latif ini temanya tentang tema besarnya adalah tentang ketasawufan. Nanti akan ada tema lagi tentang tentang jejak mursyid itu sendiri. Ada Ustadz lagi yang lain. Kemudian ada juga tentang tema tentang amaliyah dan riado. Nah ini nanti buat yang pengen penasaran tentang bagaimana amaliyah dan riado itu sendiri, boleh nanti join gabung sama kita lagi di minggu-minggu yang lain. Dan juga masih banyak lagi kajian-kajian lain. Jadi jangan lupa tetap stay tune di grup WhatsApp-nya Jejak Mursyid karena di situ segala informasi kita akan share-nya di sana dan walaupun kita juga tidak jauh tidak akan juga lupa untuk men-share di media sosial. Terakhir Ustadz, conclusion-nya, nasihatnya dan doanya sebelum benar-benar ditutup acara malam hari ini. Silakan Ustadz. Konklusinya adalah kita bersyukur kepada Allah, we are on the right track, dari sisi mursyid, dari sisi ikhwan, dari sisi amalia kurikulumnya, dari sisi metode, itu semua we are on the right track. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah di jalan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya, di bawah bimbingan Guru Mursyid Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik.
Sekali lagi terima kasih Ustadz Abdul Latif SMA untuk gabung di acara kita. Dan terima kasih juga untuk seluruh partisipan yang sudah hadir, yang sudah dari awal sampai akhir mengikuti acara malam hari ini. Saya sebagai moderator acara Jejak Mursyid episode 1, Siti Rohimah atau akrab disapa dengan Ule, undur diri. Kita ketemu lagi minggu depan di hari Minggu, di minggu depan insya Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.